يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك Lilladzina ahsanul husna wasyadah. Bagi orang-orang mereka berbuat baik, baginya adalah al-husna, yaitu surga, wasyadah dan tambahannya. Janji Allah kepada orang mereka berbuat ihsan di dunia, berbuat baik di dunia, bertauhid di atas sunnah, membangun akhlak yang mulia. Kelak akan Allah janjikan surga, yang surga kenikmatannya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah dirasakan, didengarkan oleh telinga, kenikmatan yang bahkan sekedar terlintas dalam hatinya pun enggak. Semuanya di luar apa yang pernah mereka rasakan dan bayangkan. Wasyadah, dan ada tambahannya lagi. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al Utsaimin, tambahan itu secara umum tambahan terhadap setiap kenikmatan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka dari kenikmatan jannah. Dan tambahan secara khusus adalah tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kenikmatan melihat wajah Allah membuat mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan jannah. Artinya kenikmatan melihat wajah Allah itu puncak kenikmatan. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, ini didapatkan ditanya dengan dia bersabar di dunia ini, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menanggung derita-derita musibah yang berkaitan dengan takdir Allah SWT, sehingga dia terus berjalan di atas jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah masukkan dia ke jannah dan Allah berikan nikmat di antaranya bonus melihat wajah Allah taala. Wa aqamus shalah. Mereka di dunia ini senantiasa menegakkan salat. Bagaimana mengupayakan salatnya khusyuk? Bagaimana mengupayakan salatnya itu daiman, dia lakukan terus-menerus. Bagaimana salatnya itu adalah dia betul-betul masuk ini al-hafidhun, orang senantiasa menjaga salat, sehingga betul-betul dia tegakkan salat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan ulul albab adalah orang yang mereka berinfak atau menginfakkan sebagian harta mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dia senantiasa memiliki amalia infak. Baik dilakukan dengan sembunyi atau terang-terangan, asalnya semua amaliyah yang memang bisa disembunyikan, lebih baik disembunyikan. Tapi suatu saat boleh diterang-terangkannya atau dilakukan dengan terang-terangan, apalagi ada hajat khusus. Umpamanya memberikan contoh teladan untuk membangkitkan yang lainnya. Sekampung ini umpamanya bakhil. Gak ada orang semangat mereka sedekah. Padahal ada sebuah kebutuhan untuk mereka bersedekah berkaitan dengan kegiatan li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Lalu sebagian di antara mereka ada yang terang-terangan sedekah 1 miliar. Dan ini kemudian ternyata memancing yang lainnya itu untuk kemudian mereka memiliki semangat bersedekah. Dilakukan sedekah dengan terang-terangan seperti ini, diantaranya adalah ada niat dan tujuan memberikan contoh teladan pada orang lain agar mereka semangat untuk melakukan apa yang dilakukan. Seperti ini termasuk yang diperbolehkan. Wa yatra'una bil hasanati sayyi'ah. Dia berusaha untuk menolak perbuatan-perbuatan buruk dan kebaikan-kebaikan. Tapi ini berat. Sehingga kalau katakan orang yang mereka bisa menolak keburukan dan kebaikan, hanyalah orang mereka memiliki kesabaran dan memiliki jatah yang nantinya jatah besar yang akan didapatkan insya Allah Ta'ala.
wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak akan bisa melakukan amalia seperti ini, menolak keburukan dan kebaikan, dia dijahatin, dia diperlakukan dengan jahat, tapi dia tolak dengan kebaikan. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Gampang memaafkan dan bahkan berbuat baik pada orang berbuat buruk. Ulaika lahum uqbaddar. Bagi mereka adalah akibat yang baik, tempat yang baik, akhir tempat yang baik bagi orang berbuat seperti itu. Jannatu adnin, yaitu surga Aden, tempat yang akan mereka dapatkan bagi orang yang mereka menyambung rahim, yang takut kepada Allah, takut kepada hisab yang buruk. Mereka bersabar dalam menggapai wajah Allah. Mereka menegakkan salat, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian mereka menolak keburukan kebaikan. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan tempat baik akhir dari kehidupan mereka, yaitu Jannatu Adn. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan memasuki surga Aden itu bersama dengan orang-orang saleh, baik dari kalangan bapak mereka, dari istri-istri mereka, anak turun mereka. Ini yang sering dikatakan oleh para ustadz kita dengan istilah masuk surga sekeluarga. Allah akan pertemukan kembali keluarga-keluarga orang yang mereka membangun hidupnya di atas keimanan. Sehingga anak bisa ketemu ayah, ayah bisa ketemu anak, kakeknya, cucunya. Ketika mereka betul-betul sama-sama ini beriman. Bahkan di antara hadiah Allah Ta'ala, yang surganya lebih tinggi bisa mengatrol yang surganya lebih, yaitu rendah. Sehingga kalau ingin para pemirsa, Bapak Ibu, bisa Allah masukkan surga keluarga-keluarga, surga sekeluarga, jangan lupa untuk mempersiapkan keluarga menjadi keluarga yang beriman, bertauhid, di atas sunnah, sehingga harapannya bisa betul-betul Allah yaitu pertemukan kembali di surga kelak. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Dan para malaikat masuk menemui mereka dari seluruh pintu dan mengucapkan salam kepada mereka. Dan di antara ucapan malaikat setelah salam adalah ini bima sabartum. Ini semuanya kalian dapatkan dengan sebab dulu kalian menjadi orang yang sabar. Sabar dalam meniti jalan Allah, sabar dalam terus mempertahankan ketaatan, sabar dalam terus upaya meninggalkan maksiat, sabar ketika harus menghadapi berbagai macam ujian, musibah-musibah, takdir-takdir Allah yang tidak menyenangkan bagi nafsunya, dia sudah bidang kesabaran. Maka buahnya adalah mereka dimasukkan Allah ke dalam surga sebaik-baik tempat ini kembali. Pertanyaan yang mesti muncul adalah, kenapa sih ahlul jannah itu di dunia mereka membangun silaturahim? Mereka mewujudkan silaturahim. Apa sebabnya itu? Satu, li'annahum yu'minuna billah wal yawmil akhir. Karena mereka adalah orang-orang mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, mereka mengenal Allah, lalu yang mengimaninya, dan kemudian tumbuh rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memiliki kerinduan kepada Allah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang dia berharap, ada harapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hari pertemuannya dengan Allah pasti terjadi.
Dan Nabi juga meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu ini di surga kelak. Wa syauqan ila liqa'ik, dan ada kerinduan untuk bertemu denganmu ini di dunia. Di dunia seorang mukmin dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah SWT. Perasaan ada kerinduan bertemu dengan Allah ini akan membuahkan diantaranya halawatul iman, rasa manisnya iman. Sehingga akan dia siapkan hal-hal yang akan mengantarkan terwujudnya pertemuan dengan Allah yang dia rindukan tersebut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, bahwa akan ada kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian, dengan semua peristiwa yang Allah telah jelaskan secara rinci dalam ayat maupun dalam hadis Nabi. Orang mukmin yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan yaumul akhir seperti ini, maka dia akan menyambung silaturahim, akhlak yang akan mengantarkan dia ke surga. Akhlak yang akan mengantarkan dia untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung rahimnya. Allah juga berfirman di antaranya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyina wa atal mala ala hubbi dawil qurba. Yang namanya albir, yang namanya orang yang dikatakan betul-betul melakukan kebaikan, hakikat kebaikan, itu bukan Anda menghadapkan wajah ke arah timur maupun barat. Menghadapkan wajah kemana itu semuanya kebaikan, asalkan itu adalah merupakan bagian perintah Allah Ta'ala. Atau dalam mereka mewujudkan keridhaan Allah Ta'ala. Walakinnal birra, tapi hakikat kebaikan itu adalah man amana billah wal yaumil akhir. Orang mereka betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, wal malaikah, dan beriman kepada para malaikat, wal kitab, beriman kepada kitab, wan nabiyyin, beriman kepada para nabi, wa atal mala ala hubbi, dan memberikan harta yang dia cintai, dawil qurba, diantaranya kepada karib kerabat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa pokok-pokok keimanan yang menjadi keyakinannya orang yang mereka betul-betul akan beruntung di dalam kehidupan mereka. Iman kepada Allah, hari akhir, kepada kitab, malaikat, nabi, dan kemudian yang terakhlaknya yang muncul dari buah keimanan itu adalah wa atal mala ala hubbi. Dia tidak akan segan-segan, tidak akan iman-iman melepas apa yang dia sukai untuk dia tunaikan pada orang lain, diberikan kepada kerabat. Seorang mukmin, minta maaf, ketika dia melakukan hal-hal yang seperti ini, dia itu dalam benaknya dia sedang bertransaksi kepada Allah Ta'ala. Memang orang mendapatkan kenikmatan di apa yang dia lakukan, mendapatkan sedekah dia. Tapi dia lebih merasakan kelezatannya, kenikmatannya dengan janji-janji Allah SWT. Orang mereka imannya telah meresap seperti ini akan sampai pada tingkat seperti itu. Orang yang beramal jauh lebih berbahagia dibandingkan orang mereka yaitu menerima. Orang yang bersedekah akan jauh lebih berbahagia dengan orang yang mereka menerima sedekah dia. Karena dia sedang membangun muamalah dengan Allah yang Allah akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat bagi dia, sehingga urusan dia adalah berpikirnya dia dengan Allah Ta'ala. Inilah iman.
keyakinan yang menggerakkan dia melakukan sesuatu dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan yang dia imani. Itu Allah Ta'ala. Karena keimanan inilah yang mendorong dia kemudian menyambung silaturahim. Sehingga hubungan antara iman dengan silaturahim itu sangat erat. Intinya, semakin sempurna imannya, dia akan semakin berusaha mempererat, memperkuat silaturahimnya. Itu karena silaturahim merupakan buah dari keimanan dia kepada Allah dan yaumul akhir. Semakin berkurang kadar keimanan dia kepada Allah dan yaumul akhir, akan semakin berkurang kadar dia membangun silaturahim. Sehingga ini menuntut, ini merupakan tuntutan daripada iman. Oleh karena itulah alasan pertama kenapa ahlul jannah di dunia mereka membangun silaturahim, karena mereka betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Yang kedua, li'anna Allah amarahum bidzalik, karena Allah SWT yang memerintahkan untuk seseorang yaitu menyambung silaturahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Sembahlah Allah tanpa sekutu, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga yang namanya tauhid itu, ibadah itu adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa melakukan kesyirikan. Orang yang mereka beribadah kepada Allah tapi melakukan kesyirikan itu dianggap tidak beribadah kepada Allah. Allah tidak menganggap dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang hanya dianggap betul-betul telah beribadah kepada Allah ketika dia membersihkan ibadahnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Siapapun, tidak boleh kita memberikan amal ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Orang yang mereka memberikan amal ibadah kepada selain Allah, berapapun kadarnya, siapapun yang dia tujukan ibadah itu, apapun dan siapapun, maka semuanya ini merupakan bentuk kesyirikan. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wabidil qurba, dan hendaklah dia berbuat baik pula kepada yaitu karib kerabatnya. Di sini Allah perintahkan kita bertauhid, memerintahkan berbuat ihsan kepada orang tua, dan memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan yang ungkapan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayusal. Ulul albab adalah orang yang mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahim.